saya hidup. Tidak, Ibu, tidak. Jangan bicara begitu. Katakan harus bagaimana aku. Aku akan membuat Ibu merasa bahagia. Rehan, anakku, Ibu mohon, kamu harus berjanji untuk menikahi perempuan pilihan Ibu, nak. Cuma Priti yang bisa meringankan beban di hati Ibu. Tapi saya sedih, ya Allah. Anak saya satu-satunya tidak mau mendengarkan saya. Baiklah, Ibu. Baik, aku ikuti permintaan Ibu. Kalau itu akan membuat Ibu merasa lebih baik, akan kulakukan. Aku akan menikahi Priti. Sekarang Ibu, bangunlah. Ibu, sadarlah. Ibu. Ya Allah, Bunda, akhirnya Bunda sadar. Kita harus berterima kasih sama Allah karena akhirnya Bunda kamu sembuh. Terima kasih ya Allah, semoga ini adalah pertanda darimu. Aku ikhlas kalau engkau menghendaki ibuku sembuh dengan cara menikahi Priti. Aku akan belajar untuk menerima, karena aku sangat mencintai ibuku, dan aku ingin membuatnya bahagia, sekalipun aku harus mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Terima kasih ya Allah yang Maha Suci. Engkau telah mengabulkan permohonanku. Aku rela Bunda Priyanka marah kepadaku, dan aku tidak merasa sakit hati karena kemarahannya. Aku bahagia karena Ibu Priyanka sudah sadar, karena dia adalah ibu kandung dari suamiku. Berkahilah kesembuhannya yang sedang dinikmatinya. Ya Allah, kenikmatan sehat yang tidak akan pernah Engkau cabut lagi. Papa, pokoknya kali ini Papa harus kasih aku kado yang sangat istimewa. Priti, kenapa kamu tidak beri salam waktu kamu masuk? Apakah Papa tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun waktu kecil? Maaf ya, Pak, tapi aku sama sekali sudah tidak sabar untuk memberitakan berita bahagia untuk Papa. Karena isi otak aku cuma Rehan. Di mana kamu mau merayakan pesta pernikahan kamu? Kok Papa tahu aku akan menikah dengan Rehan? Jangan-jangan sekarang Papa udah jadi peramal ya? Papa tidak perlu menjadi seorang peramal untuk mengetahui kebahagiaan apa yang kamu rasakan saat ini. Karena hanya satu yang bisa membuat kamu sebahagia ini, yaitu menjadi istri Rehan. Aldi untuk apa nelfon aku lagi? Tapi kalau nggak diangkat, dia pasti akan semakin usaha untuk nelfon terus.
Assalamualaikum Aldi. Waalaikumsalam Najwa. Ya Allah, aku kangen banget dengan suara kamu Najwa. Aku cuma berharap aku bisa mendengar suara kamu lagi setiap hari, apalagi setelah kita menikah nanti. Astagfirullahaladzim Aldi, istighfar. Aldi, cerita di antara kita itu udah selesai. Sekarang aku sudah menjadi istrinya Rehan, dan aku sangat mencintai Rehan. Kamu bisa ngomong seperti itu Najwa? Kamu kan tahu sendiri, sebentar lagi Rehan akan menikahi Priti. Dari mana kamu bisa tahu soal ini? Najwa, tidak penting aku tahu dari mana. Sebagai sahabat yang baik, aku pasti tahu dong keadaan dengan sahabat aku sendiri. Yang terpenting sekarang kan, bagaimana dengan keadaan kamu Najwa? Apa maksud kamu Aldi? Aku justru memikirkan bagaimana perasaan kamu sekarang. Aku tahu kamu pasti terluka kan? Kalau Rehan sudah menikahi Priti, artinya Rehan berpoligami dengan kamu. Aldi, itu sudah bukan lagi menjadi urusan kamu. Dan aku juga tidak punya kewajiban untuk memberitahu kamu. Aku sungguh-sungguh mencintai kamu, Najwa. Aku juga memikirkan bagaimana perasaan kamu. Itu kan sama saja menyakitkan. Aldi, tolong jaga ucapan kamu. Rehan menikah dengan Priti itu karena aku yang mengizinkan. Berbeda dengan kamu. Kamu menikah dengan Anita. Itu karena Anita sudah hamil. Aku itu dijebak sama Anita. Begitu waktunya tiba, aku akan buktikan semuanya sama kamu. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa sama aku, Aldi. Kamu sudah tidak berkewajiban untuk membuktikan apapun sama aku. Rehan saat ini menikah dengan Priti. Itu karena baktinya kepada ibunya. Jadi kamu dan Rehan itu dua orang yang sangat berbeda, Aldi. Jadi maksud kamu mau membandingkan aku dengan Rehan? Enggak, Aldi. Aku hanya ingin mengingatkan kamu, sehingga kamu bisa sadar apa yang sudah kamu lakukan. Jadi aku mohon tolong jangan ganggu aku lagi. Biarkan aku hidup bahagia dengan Rehan. Sampai kapanpun, insya Allah kami gak akan berpisah. Karena kami saling sangat mencintai. Oke, Najwa. Aku tahu mungkin aku bukan laki-laki yang baik. Tapi setiap orang punya masa lalu kan? Dan sekarang aku bertobat, Najwa. Aku ingin menebus semua dosa-dosa aku sama kamu. Tapi kalau Rehan itu sudah menikahi kamu, tapi justru mempoligami kamu. Apa itu tidak memberikan suatu perbedaan yang besar, Najwa? Sudahlah, Aldi. Tolong jangan ganggu hidup aku lagi. Assalamualaikum. Najwa? Ya Allah, bukakanlah pintu hati Aldi. Sadarkanlah agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Tuntun, apa kamu sibuk? Non tidak melihat, saya sedang menjemur pakaian, Non. Kalau tidak, Non Priti pasti membuat hatiku lelah. Sudahlah, Tuntun. Saat ini Priti kan sedang tidak tinggal di sini sampai persiapan pernikahannya dengan Rehan, karena sekarang dia sedang dipinggit. Non tidak bersedih karena Tuan Rehan menikah dengan perempuan lain. Untuk apa bersedih, Tuntun? Semua itu sudah digariskan oleh Allah. Kita harus selalu ingat, rezeki, jodoh, maut, itu semua adalah takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Oh ya, Tuntun, kamu mau nggak ngajarin aku memakai henna? Untuk apa, Non? Karena aku ingin sekali bisa ikut upacara mendi sebelum pernikahan Priti. Iya. Makasih ya, Tante. Aku bantuin ya, biar cepat.
aku dengan Najwa, aku tidak punya kesiapan materi. Tapi aku punya kesiapan mental untuk menikahi Najwa. Tapi pernikahanku dengan Priti justru sebaliknya. Kesiapan materi sangat cukup, tapi aku tidak punya kesiapan mental untuk menjadi suami untuk dua wanita. Rehan, kamu kenapa? Seharusnya kamu itu berbahagia dengan pernikahan yang sesungguhnya dengan Priti. Mana mungkin aku bahagia, Bu? Aku akan menikahi dengan wanita. Ya, wanita yang selama ini tidak pernah aku cintai. Dan aku juga sudah punya istri, Najwa. Bagaimana aku bisa bahagia? Coba kamu pikirkan dengan baik-baik, Rehan. Sebenarnya yang merebut posisi sebagai istri kamu adalah Najwa, bukan Priti. Bu. Karena Priti, ibu jodohkan lebih dulu dengan kamu. Bu, aku hanya ingin menikahi perempuan yang memang benar-benar aku cintai. Dan aku tidak pernah mencintai Priti. Jadi dengan kata lain, kamu tidak ikhlas menjalankan pernikahan kamu dengan Priti, meskipun itu adalah untuk memenuhi janji kamu kepada ibu. Aku minta maaf, Bu. Aku hanya berterus terang kalau aku tidak mau menikahi Priti. Kalaupun aku memenuhi janji, itu sebenarnya karena Najwa yang memintaku untuk menikahi Priti. Itu alasannya. Tapi apapun yang kamu pikirkan sekarang, Rehan, tidak akan bisa membatalkan pernikahan kamu dengan Priti. Karena hanya Priti adalah satu-satunya menantu yang sangat ibu inginkan. Dan jangan pernah kamu membela Najwa lagi. Karena dari sisi manapun, Najwa tidak pernah sebanding dengan Priti. Tapi kenapa ibu tidak melihat sedikit pun kebaikan Najwa? Ibu tidak tahu kan, untuk kesehatan ibu dia berdoa setiap hari. Selama ibu sakit dia yang merawat. Cukup, Rehan. Jangan pernah membela wanita itu lagi. Karena sampai kapanpun ibu tidak akan rela menerima dia sebagai menantu ibu, Rehan. Ingat itu, Rehan. Ibu, Najwa yang memintaku untuk menikahi Priti. Dialah yang memintaku untuk memenuhi janjiku pada ibu. Apa ibu tidak melihat? Itu semua dilakukannya. Dan ibu sama sekali tidak melihatnya. Sudah cukup, Rehan. Ibu bosan. Tolong kamu jangan bela perempuan itu lagi. Kenapa kamu sampai menikahi perempuan seperti dia? Kamu itu mengharapkan apa sih? Bunda, Najwa, kamu tidak bisa terus senyum dan terlihat bahagia, padahal kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku sekarang. Aku tahu yang kamu rasakan karena pernikahan ini. Kamu tidak bisa menyembunyikannya, sementara hatimu sekarang hancur dan terluka. Jangan kamu sembunyikan itu dariku, Najwa. Katakan kalau kamu tidak bahagia. Wah, Najwa emang luar biasa. Ternyata di nari India bagus juga ya. Aku pikir dia cuma fokus soal agama aja, tapi ternyata soal kesenian luar biasa kreatif. Aku yakin Rehan pasti sama sekali nggak tahu. aku tidak suka kalau Rehan mempunyai kekaguman yang sama dengan kamu. Karena menurut aku sama sekali tidak ada yang perlu dibanggakan dengan perempuan bernama Najwa itu. Priti, kamu jangan lupa, kamu lagi berbicara dengan orang yang mencintai Najwa, bukan yang membenci Najwa. Dan aku nggak akan biarin orang menghina Najwa. Kalau kamu tidak mau dia dihina, kamu angkat derajat dia. Kamu rebut dia dari Rehan, supaya Rehan bisa jadi milik aku seutuhnya. Kamu tenang aja.
Yang aku butuhkan hanya waktu untuk merealisasikan semua impian aku. Boleh nggak? Aku minta video ini. Itu mudah. Tapi apa kau bisa datang ke acara pernikahan aku dan Rehan besok lusa? Kamu lihat sendiri kan? Aku selangkah di depan kamu untuk mendapatkan orang yang aku cintai. Bagus kalau begitu. Asal kamu jangan lupa, dengan kamu menikahi Rehan, itu menjadi awal dari perpecahan antara Rehan dan juga Najwa. Setelah itu, kamu harus paksa Rehan untuk menceraikan Najwa. Rehan, kenapa kamu kelihatan sedih? Bagaimana aku tidak sedih, Najwa? Aku seperti orang jahat. Ya, karena aku melukaimu, Najwa. Aku melukaimu karena sebentar lagi aku akan menikahi wanita lain. Rehan, tapi coba kamu lihat aku. Apa aku sebagai istri kamu merasa sedih? Aku yakin kamu gak akan pernah menyakiti aku. Maka dari itu aku mohon, kamu harus bahagia di hari spesial kamu ini. Karena kalau kamu sedih, kamu akan membuat aku menjadi lebih sedih. Najwa, kamu seharusnya tidak membiarkan aku menikahi wanita lain. Karena aku sangat cintaimu, Najwa. Apa saja bisa aku lakukan supaya kamu bahagia? Apa saja? Termasuk pernikahan ini yang kamu minta dariku. Sekarang kita siap-siap ya. Oh, Rehan. Kamu tampan sekali dalam baju pengantin India. Seumur hidup Ibu tidak pernah melihat calon pengantin laki-laki setampan kamu. Cahaya kebahagiaan ada di dalam diri kamu dan terpancar begitu kuatnya. Itu karena kamu akan menikah dengan Priti. Ibu yakin pernikahan ini membuat kamu sangat bahagia. Tentu saja, Bu. Karena pernikahan ini berbeda. Dulu aku menikahi Najwa di Jakarta. Jelas pernikahan sangat berbeda dengan pernikahan di India. Pasti kamu tidak setampan ini waktu kamu menikah dengan Najwa. Karena pernikahan kamu yang dulu itu adalah tanpa restu. Dan Ibu tahu, pernikahan kamu dengan Najwa itu tanpa persiapan. Itu betul. Aku tidak punya waktu untuk persiapan pernikahan kami. Itu terjadi begitu cepat. Tapi Allah bersama dengan kami dan terjadilah pernikahan kami. Iya, Bunda. Pada awalnya aku juga sempat ragu. Karena semuanya begitu tiba-tiba. Apalagi aku dan Rehan adalah sahabat. Tapi karena takdir sudah mempersatukan kami, dari sahabat sekarang kami menjadi suami istri. Heran, kenapa mereka justru bahagia mengenang pernikahan yang menyedihkan itu? Apalagi Najwa. Saya tidak melihat penyesalan sama sekali di wajahnya. Sepertinya pernikahan Rehan dan Priti tidak membuat dia terpukul. Tapi setelah aku menikah, pernikahanku dengan Priti, aku ingin membuat perayaan. Aku ingin membuat perayaan untuk diadakan di Jakarta, aku dan Najwa. Karena waktu menikahi Najwa, aku tidak sempat merayakannya, kan? Rehan, aku nggak memerlukan semua itu. Yang terpenting sekarang, bagaimana caranya kita selalu bahagia setelah pernikahan kita. Insya Allah, semua aku lakukan untukmu. Ini aneh. Kenapa mereka malah bahagia?
Tadinya saya berharap si Najwa akan menangis melihat pernikahan suaminya dengan Priti. Ya ampun, kenapa kita malah ngobrol di sini? Kita harus segera ke rumahnya Priti kan? Jangan sampai terlambat. Ayo, kita berangkat. Kenapa Najwa bisa begitu santai menerima pernikahan kedua suaminya? Padahal bukan kondisi seperti ini yang saya inginkan. Sebenarnya saya kepingin melihat Najwa terpukul. Awas kamu Najwa, pembalasan saya tidak akan berhenti sampai di sini. Kamu memang cantik, Priti. Seperti seorang putri. Cocok dengan nama kamu, Priti. Kamu benar-benar Priti. Calon suami kamu juga tampan juga. Kalian pantas untuk kamu. Terima kasih ya. Pernikahan ini memang sangat aku inginkan. Dan aku berharap semua berjalan sesuai rencanaku. Papa boleh masuk? Masuk aja, Pak. Masya Allah, kamu cantik sekali. Mirip sekali dengan ibu kamu waktu Papa menikahinya dulu. Terima kasih, Pak. Aku memang ingin pernikahan ini tidak akan pernah dilupakan oleh Rehan. Oh iya, Rehan mana, Pak? Apa dia sudah datang? Dalam perjalanan mereka. Tadi Ibu Priyanka berpesan supaya kamu siap-siap untuk menyambut calon suami kamu. Aku sudah siap menyambut Rehan, Pak. Pasti. Kamu tahu apa yang membuat Papa bahagia? Yaitu kamu berhasil mencapai cita-cita kamu yang paling tinggi, yaitu menikah dengan Rehan. Tidak, Papa salah. Impianku belum tercapai selama masih ada Najwa di samping Rehan. Dan setelah pernikahanku dengan Rehan terlaksana, tugas terbesarku adalah menyingkirkan Najwa dari kehidupan Rehan. Kalau perlu untuk selamanya. Assalamualaikum. Selamat datang kepada calon pengantin laki-laki. Saya paman dari calon pengantin wanita, merasa sangat senang kedatangan Tuan Rehan beserta keluarga untuk mempersunting keponakan saya. Insya Allah kalian berdua akan menjadi pasangan yang sangat berbahagia hingga kakek dan nenek. Saya akan memperkenalkan keluarga saya. Di kiri saya adalah ibu saya, Ibu Priyanka, yang selalu saya cintai.
Dan di sebelah kanan saya adalah istri saya, Najwa. Yang juga selalu saya cintai. Rehan, kenapa kamu perkenalkan Najwa sebagai istri kamu di depan keluarga Priti? Kamu ingin membuat ibu malu? Ibu, pernikahan ini terjadi juga karena Najwa. Aku tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Aku tidak bersedia kalau harus menikah berdasarkan dusta. Aku benar kan? Ya Allah, lancarkanlah semua urusan kami hari ini. Kenapa waktu berjalan sangat lambat ya? Di saat aku pengen rencana aku berjalan dengan cepat semuanya. Aku cuma berharap Rehan jadi menikahi Priti. Karena dengan begitu aku bisa segera menikahi Najwa. Ya Allah, mudah-mudahan pernikahan ini terjadi. Kamu cantik sekali, Priti. Bersiaplah, Najwa. Sebentar lagi kamu tidak akan pernah melihat Rehan. Kalau kamu tidak mau mengangkat telepon aku akan pastikan semuanya akan aku bongkar saat ini juga. Kalau kamu telah membohongi semua orang. Aku harus membungkam mulutnya. Dia bisa menghancurkan semua kebahagiaanku dengan Rehan. Ibu, maaf. Aku permisi sebentar ya. Ada urusan. Priti, kamu kenapa? Apa kamu sakit? Kenapa wajah kamu pucat sekali? Wajah Priti itu pucat karena ini adalah pernikahan pertama dan terakhirnya. Sindrom pernikahan itu biasa terjadi. Saya rasa kamu tidak pernah mengalaminya, ya kan Najwa? Permisi. Halo, bukankah sudah aku bilang sama kamu, jangan hubungi aku, kecuali kalau aku hubungi kamu duluan.
Tenang Nona, jangan marah-marah dulu. Saya menelpon Nona hanya untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Nona dengan laki-laki itu. Kalau kamu menelpon aku hanya untuk bilang itu, aku punya satu kata untuk kamu. Kamu menyebalkan. Urusan kita sudah selesai, jadi jangan ganggu aku lagi. Tenang Nona, jangan marah-marah dulu. Saya hanya meminta uang untuk tutup mulut. Jangan mengada-ada. Kesepakatan kita hanya sampai aku menikah dengan Rehan. Kita tidak ada urusan apa-apa lagi. Mengerti? Oke, deal. Dan saya minta uang itu diserahkan sebelum acara pernikahan Nona dengan laki-laki. Tapi bagaimana mungkin? Aku akan menikah sekarang. Aku tidak mungkin menyiapkannya. Aku tidak ada waktu. Tolong. Nona tidak perlu tergesa-gesa. Saya akan menunggu di luar, tepat di bawah kamar Nona. Apa maksud kamu? Kamu menghancurkan pernikahan aku? Saya menunggu Nona memberikan uang itu sebelum acara ijab kabul diucapkan. Dan kalau tidak, dalam 10 langkah, saya akan menghancurkan pernikahan Nona dengan laki-laki itu. Apa? Kamu akan menghancurkan pernikahan aku? Sudah aku katakan sama kamu, permintaan kamu itu mustahil. Kamu tahu, aku akan menikah dengan Rehan saat ini. Jadi jangan mengancam aku dengan tuntutan kamu yang tidak masuk akal itu. Aduh, kenapa Priti belum kembali juga? Tidak mungkin selama ini jika Priti hanya pergi ke toilet. Sepertinya Priti memiliki masalah setelah dia menerima pesan SMS tadi. Jangan sampai karena masalah ini Rehan tidak jadi menikah dengan Priti. Ya Allah, apa rencanamu dengan semua kejadian ini? Sampai saat ini Priti belum juga muncul untuk memulai ijab kabul dengan Rehan. Aku sama sekali nggak mengerti apa ini pertanda baik atau buruk. Kenapa Priti tiba-tiba meninggalkan ruangan? Tidak mungkin jika Priti bermaksud membatalkan pernikahan yang telah dia impikan sejak lama. Saya yakin Priti sedang dalam masalah. Tapi apa? Bunda, aku benar-benar khawatir dengan Priti. Aku takut kalau Priti sakit atau ada sesuatu. Bolehkah aku ke atas menjemput Priti ke kamarnya? Nggak usah kamu, Najwa. Biar ibu aja. Kamu sini. Ya udah kalau begitu. Tuan Chopra, kenapa ibu saya kelihatan tegang dan kenapa juga Priti tidak kelihatan di sini? Ini hanya urusan perempuan. Saya berani pastikan bahwa pernikahan ini akan berjalan dengan aman. Priti tidak akan menarik keputusannya. Maaf Tuan Chopra, sebaiknya ijab kabul ini segera kita mulai. Karena waktu saya sangat tidak banyak. Masih ada pernikahan lain yang harus saya hadiri. Maaf Pak Penghulu, saya rasa anak saya segera akan turun. Baiklah kalau begitu, saya akan menunggu. Priti? Ada apa Priti? Maaf ibu membuat kamu kaget. Seharusnya tadi ibu ketuk pintu dulu. Priti, kamu kenapa nangis? Kamu ada masalah? Hah? Katakan sama ibu, katakan. Ibu tolong aku. Aku sedang dalam masalah yang besar. Priti, ya Allah. Ternyata feeling ibu benar, kamu ada masalah. Katakan sama ibu, katakan. Ada masalah apa? Dokter palsu yang kita ajak berkonspirasi untuk menjadi Rehan dan Najwa ingin memberikan pengobatan palsu kepada ibu.
Dia minta aku memberinya uang sebesar 2 miliar rupiah. Berani-beraninya dia meminta uang sebesar itu. Bukankah waktu itu kamu sudah memberikan dia upah yang layak? Iya, tapi dia pintar memanfaatkan keadaan. Dia tahu kalau sampai Rehan tahu tentang sandiwara kita, dia memakai sebagai kunci untuk memeras aku, Bu. Katakan sama dia, uangnya akan kita berikan minggu depan. Nanti ibu yang urus. Sekarang lebih baik kita kembali ke acara ijab kabul. Tidak bisa, Bu. Kita tidak bisa melakukan pernikahan ini. Karena aku harus memberikan uangnya sebelum acara ijab kabul. Ibu, tolong aku. Gawat, Priti. Ini bisa jadi masalah sangat serius. Tuan Jopra, berapa lama lagi kita harus menunggu? Maaf Pak Pengulu, saya rasa sebentar lagi anak saya akan turun. Sebaiknya Bapak panggil anak Bapak. Karena sesuai dengan adat pernikahan kita, saya harus bicara dulu dengan anak Bapak. Apakah dia bersedia untuk mengucapkan ijab kabul? Baiklah, saya akan panggil anak saya. Seandainya orang itu mau menunggu sampai acara akad nikah kamu selesai, ibu akan bisa mengatur keuangan untuk menutup mulut si dokter palsu itu. Dasar tukang peras. Siapa yang ibu maksud dengan tukang peras? Bukan siapa-siapa, Pak. Tadi itu cuma rekan kerja Ibu Priyanka. Berarti tidak ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari Papa, kan? Sebuah rahasia kecil bisa membawa malapetaka yang besar. Maafkan aku, Pak. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana, Pak. Tapi tolong aku, Pak. Aku tidak mau pernikahan aku dengan Rehan sampai gagal lagi. Berarti apa yang bisa membuat kamu sesedih ini? Padahal ini akan hari bahagia kamu. Hari ini kamu akan menjadi istri Rehan. Wah, apa benar? Aku memang sedang bersedih. Ternyata tidak semudah itu untuk menikah dengan Rehan. Karena akan ada seorang pengacau dalam pernikahan aku, Pak. Apa yang kamu maksud dengan pengacau? Dan siapa yang kamu sebut pengacau itu? Seorang laki-laki, Pak. Aku minta dia untuk menjadi seorang dokter palsu. Dan sekarang dia minta uang sebesar 2 miliar rupiah. Tapi kenapa kamu harus menyuruh orang menjadi dokter palsu? Untuk menjebak Rehan untuk menikah denganku. Kalau dokter itu berhasil untuk menyembuhkan Ibu Priyanka, Rehan berjanji akan menikahi aku, Pak. Benar sekali, Mr. Chopra. Saya bersedia melakukan sandiwara ini karena saya sangat mencintai Priti. Dan saya ingin mewujudkan keinginan Priti untuk menikah dengan Rehan. Kalau saya, apapun akan saya lakukan demi kebahagiaan Priti dan Rehan anak saya. Lalu apa hubungannya dengan dokter palsu itu? Dia ada di luar sana, Pak. Dia menunggu aku untuk memberikan uangnya. Dan aku harus memberikannya sebelum ijab kabul berlangsung. Tolong aku, Pak. Tolong aku. Tidak. Tidak akan memenuhi tuntutan dia yang tidak masuk akal ini. Pak, aku mohon, Pak. Kasih uangnya. Kalau tidak, dia akan membongkar semua rahasia aku. Semua sandiwara aku dan Ibu Priyanka. Aku mohon, Pak. Berani sekali orang itu mengancam kita. Kasih nomor telepon dia ke Papa. Ayo, cepat. Apa yang akan Papa lakukan? Papa akan menghentikan aksinya sekarang juga. Supaya dia tidak mengancam kamu lagi.
Tapi dia tidak bisa dihentikan, Pak. Ibu Priyanka, tolong bawa Priti ke bawah. Ibu Priyanka, tenang saja. Lakukan saja apa yang saya katakan. Dan saya jamin bahwa apa yang akan saya lakukan tidak akan membuat pernikahan Rehan dan Priti batal. Apa yang Bapak lakukan? Kamu tenang saja, Priti. Papa hanya menunda beberapa jam untuk memberi uang itu kepada orang itu. Karena mengumpulkan 2 miliar itu tidak mudah dan memerlukan waktu. Tapi, Pak... Sudah, Priti. Kamu tenang saja. Yang penting saat ini, kamu selesaikan hisab kabul kamu. Soal itu, orang itu, biar anak buah Papa yang tangani dia. Kenapa anak buah Papa yang menyelesaikannya? Priti, Papa kan harus menjadi wali kamu, wali pernikahan kamu. Priti, Ibu rasa semua omongan Papa kamu benar. Sebaiknya kita segera melaksanakan ijab kabul kamu bersama Rehan sebelum dokter palsu itu menyadarinya. Ya. Ayo, Mr. Chopra. Priti, ayo. Hei, jangan lari kamu! Tidak! Lepaskan! Saya akan menemui nona kalian. Tidak bisa. Kami tidak akan membiarkan kamu mengganggu pernikahan Nona Priti. Supaya kamu tahu. Hei! Turun, Priti. Kami semua di sini benar-benar khawatir. Kamu tidak usah pura-pura mengkhawatirkan aku. Apapun yang terjadi, aku akan menikahi Rehan. Dan kamu siap-siap untuk diceraikan. Nona Priti, sebelum acara ijab kabul ini kita mulai, saya ingin bertanya pada Nona Priti. Apakah Nona Priti ikhlas menerima saudara Rehan sebagai suami Nona? Saya ikhlas menikahi Rehan karena saya mencintai dia. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Saudara Rehan, apakah saudara ikhlas dan ridho menerima Nona Priti sebagai istri saudara? Saudara Rehan, sekali lagi saya tanya, apakah saudara ikhlas dan ridho menerima Nona Priti sebagai istri saudara? Ayo Rehan, jawab. Kamu harus ikhlas menerima pernikahan ini karena kamu sudah berjanji sama ibu kamu. Cepet Rehan, jawab sebelum dokter itu datang dan membongkar semuanya.
Saya ikhlas. Udah saatnya sekarang aku menuntut balas pada nona kalian yang telah ingkar janji. Saya nikahkan saudara Rehansah bin Abdurrahman dengan saudari Priti binti Chopra dengan mas kawin Rp2.000 dan perhiasan seberat 75 gram dibayar tunai. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan.